Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala aidan liyatubu ilallah ya ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang budiman, kita sebagai manusia yang sangatlah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa setiap harinya mengharapkan segala hal yang Allah berikan. Maka dari itu, kita patut untuk memanjatkan rasa syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala agar segala apa yang telah Allah berikan kepada kita akan Allah tambah dan kita dijauhkan dari orang-orang yang kufur. Juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, marilah senantiasa untuk membasahi mulut kita dengan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Pemirsa yang budiman, taubat bukanlah diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang berbuat dosa saja. Namun, taubat diperuntukkan bagi setiap orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang yang senantiasa beribadah setiap harinya. Baik itu orang yang merasa tidak pernah melakukan kesalahan di dunia. Namun, sebaik-baik manusia adalah manusia yang senantiasa mereka merasa salah, namun mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang dibacakan ketika pembukaan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, marilah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang taubatan nasuha. Pada ayat ini, Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya manusia adalah tempatnya dosa, tempatnya lupa, dan tempatnya salah. Al-insanu makanu al-khoto wan nisyan. Maka dari itu, Allah senantiasa memberikan kita jalan untuk segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Allah memberikan jalan kepada kita, salah satunya bertaubat atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan taubat yang Allah tunjukkan kepada kita adalah taubatan nasuha. Lalu bagaimana cara kita untuk memaknai taubatan nasuha tersebut? Beberapa ulama mengatakan bahwa ada dua cara kita memaknai taubatan nasuha. Yang pertama, kita bertaubat dengan memurnikan hati kita, mengikhlaskan dengan tekad yang jujur. Karena Ibnu Katsir berkata bahwasanya taubatan nasuha adalah taubat yang dilandasi dengan tekad dan kuat serta jujur dan murni dari hati yang ikhlas. Kemudian kita menjauhkan diri dari kejelekan-kejelekan yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan dan menjauhkan diri kita dari hal yang menghinakan. Makna yang kedua yaitu kita senantiasa
memperbaiki segala kejelekan-kejelekan yang merusak agama dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ishaq dalam kitabnya menyebutkan bahwa taubat nasuha diibaratkan sebagai seseorang yang sedang menjahit. Karena pada dasarnya kita yang telah merusak agama, yang telah merobek agama dengan kemaksiatan, maka kita harus menjahitnya kembali mencapai kesempurnaan dengan cara bertaubat. Maka dari itu, wahai pemirsa yang budiman, kita sebagai manusia yang berlumur dengan dosa-dosa, marilah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dan tahu cara memaknai taubat itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan syarat taubat yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama, kita harus senantiasa menyesali segala perbuatan-perbuatan dosa kita. Maka apabila kita merasa melakukan dosa, yang harus pertama kita lakukan yaitu menyesali atas segala dosa-dosa kita dan jangan sampai kita mengulanginya kembali. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa syarat taubat adalah menjauhkan diri kita dari segala kejelekan-kejelekan yang akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Maka sepatutnya kita bisa menahan diri dari godaan-godaan yang akan menjerumuskan kita kepada dosa-dosa. Menjauhkan diri kita dari lingkungan yang akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Dan syarat taubat yang ketiga, yaitu kita berjanji tidak akan kembali, tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang akan menjadikan kita maksiat kepada Allah. Maka dalam hal ini kita harus bisa berteguh pendirian atas segala janji kita bahwasanya kita tidak akan kembali berbuat dosa dan menjalankan kemaksiatan. Terlebih sekarang kita menginjak bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Pintu-pintu kebaikan Allah bukakan, pintu-pintu keburukan Allah tutup dan setan-setan dibelenggu. Maka ini menjadi momentum yang sangat tepat bagi kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dan mereka berharap dan beriman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang budiman, dari hadis tersebut kita tahu dan kita harus amalkan bahwasanya ketika kita berpuasa, kita harus senantiasa mengharapkan segala keridhaan Allah, mengharapkan hidayah Allah dan mengharapkan ampunan Allah. Serta kita mengimani bahwasanya puasa ini adalah kewajiban bagi kita umat muslim, bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi inilah adalah kebutuhan kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan hasilnya Allah akan memberikan kita ampunan, menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau. Pemirsa yang budiman, marilah kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan ketaatan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Karena begitu luas ampunan yang telah Allah bukakan bagi setiap orang yang beriman yang meminta ampunan kepadanya. Jangan sampai berlalunya bulan Ramadan tidak memberikan dampak sedikit pun kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pengingat akan segala dosa-dosa kita, kemudian kita
bersimpuh riuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan atas segala dosa-dosa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.